Hawa persaingan menuju panggung pemilu presiden 2024 kian tajam. 9 partai politik di parlemen sudah melabuhkan arah dukungan capres. Terbaru, bakal calon presiden Prabowo Subianto resmi mendapat dukungan dari 2 partai pro pemerintah di Pilpres 2024, yaitu Golkar dan PAN. Lantas bagaimana peta kekuatan baca pres dengan tambahan booster dukungan dari partai pendukung? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam adu kekuatan parpol dalam Bursa Capres 2024. Kita lihat yang pertama, partai pendukung Anies Baswedan. Sejauh ini Anies Baswedan telah meraih dukungan dari 3 partai politik untuk maju sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Para pendukungnya adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga PKS. Ketiga partai ini lantas membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Nah, 3 partai pengusung Anies tersebut pun sudah memenuhi presidensial threshold. Undang-undang pemilu mengisyaratkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden memenuhi persyaratan perolehan kursi parpol atau gabungan parpol pengusung minimal 20% dari kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional. Kita lihat secara rinci perolehan kursi DPR Nasdem, Demokrat, dan PKS periode 2019 hingga 2024, yaitu kita lihat Nasdem sebanyak 59 kursi atau 10,26%, kemudian Demokrat ada 54 kursi 9,39%, dan PKS 50 kursi 8,7%. Jadi totalnya ada 163 kursi atau sekitar 28,35%. Kita akan lihat partai pendukung Ganjar Pranowo setelah PDI Perjuangan resmi mengumumkan Ganjar sebagai bakal capres yang akan mereka usung, satu persatu partai politik ikut menyatakan dukungannya. Pencapresan Ganjar ini juga mendapatkan dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 setengah tahun sebelum PDIP bahkan mengumumkan Ganjar sebagai bakal capres, tepatnya awal Oktober 2022, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terlebih dahulu menyatakan dukungannya untuk orang nomor 1 di Jawa Tengah itu. Sementara sehari setelah PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal capres, Partai Hanura juga menyatakan dukungannya. Kemudian giliran Partai Perindo menyatakan dukungannya untuk Ganjar. Dengan demikian ada total 5 partai politik yang mendukung Ganjar maju sebagai capres. Secara rinci 2 partai politik parlemen yaitu PDIP dan juga P3, serta 3 parpol non-parlemen yaitu Hanura, PSI, dan juga Perindo. Kita lihat secara rinci perolehan kursi partai pendukung Ganjar di DPR dari PDIP ada 128 kursi atau 22,26%. PDIP ini memang merupakan fraksi terbesar ya. Kemudian P3 ada 19 kursi atau 3,3%. Sehingga totalnya ada 147 kursi atau presentasenya 25,56%. Lantas bagaimana kekuatan Prabowo dengan tambahan dukungan dari Golkar dan juga PAN? Manuver 2 partai yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu yaitu Golkar dan PAN semakin memperjelas peta politik di Pilpres tahun depan. Kedua partai itu pun menandatangani kerjasama politik dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Dilihat dari perolehan kursi di Pilkada 2019 lalu, Koalisi Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Jika ditotal, kekuatan keempat partai politik pendukung Prabowo di DPR ini sudah melampaui ambang batas pencalonan presiden. Berikut ini kita lihat peta kekuatan mesin Prabowo jelang Pilpres 2024. Fraksi Partai Golkar ada 85 kursi atau sebanyak 14,78%. Kemudian Partai Gerindra 78 kursi 13,57%. Ada juga PKB sebanyak 58 kursi atau sekitar 10,09%. Dan kemudian PAN ada sebanyak 44 kursi atau sekitar 7,65%. Sehingga totalnya ada sebanyak 265 kursi atau sekitar 46,09%. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nasib Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang diisi oleh Golkar, PAN, dan juga P3 yang terbentuk sebelumnya? KIB disebut P3 otomatis bubar usai Golkar dan juga PAN resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Terbentuknya KIB semula sepakat untuk mengusung calon presiden 2024.
Nah, jika di total, koalisi ini memiliki 25,65% atau sekitar 148 kursi di DPR, di mana PAN memiliki 44 kursi dan juga P3 19 kursi, kemudian Golkar ada 85 kursi. Golkar, PAN dan juga P3 sebelumnya mendeklarasikan KIB pada Mei 2022, di mana komitmen dari 3 partai menandakan keseriusan untuk membangun ide dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, setelah partai politik di parlemen ini sudah melabuhkan arah dukungan capres dan semua partai parlemen sudah memiliki koalisi, kita nantikan bersama bagaimana cawapres yang akan diusung nantinya untuk melihat bagaimana manuver kekuatan Pilpres 2024.